Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah kembali mempertemukan kita hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi. Materi yang akan disampaikan oleh Miss Pipit hari ini dapat kalian baca pada buku tematik 5B halaman 109. Materi tentang kegiatan ekonomi apakah yang akan kita pelajari hari ini ya teman-teman? Yang pertama, kita akan belajar mengenai kegiatan produksi. Yang kedua, kita akan belajar mengenai kegiatan konsumsi. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai kegiatan distribusi. Yang keempat, seperti biasa, kita akan melakukan evaluasi pembelajaran hari ini. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai ya. Kegiatan ekonomi yang akan kita bahas hari ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga konsumsi. Yang pertama, kegiatan produksi. Tahukah kamu apa itu kegiatan produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Pihak yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Berikut contoh kegiatan produksi. Seorang tukang kayu mengambil kayu dari hutan, kemudian mereka mengolahnya untuk menjadi bangku atau meja. Yang kedua, seorang nelayan menangkap ikan dari laut, kemudian mereka membawa hasil tangkapannya itu ke pelelangan ikan. Jadi, tukang kayu dan nelayan merupakan produsen. Mereka sama-sama memproduksi barang atau jasa untuk digunakan oleh orang lain. Berikutnya adalah kegiatan distribusi. Kalau kegiatan distribusi itu apa ya? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Pihak yang menyalurkan barang disebut distributor. Contoh kegiatan distribusi antara lain, bangku atau meja yang telah diproduksi oleh tukang kayu akan didistribusikan dan dibawa ke toko furniture. Dan ikan yang dibawa oleh nelayan ke pelelangan ikan kemudian akan didistribusikan ke pasar-pasar untuk dijual oleh pedagang ikan. Jadi, toko furniture dan pedagang ikan merupakan distributor. Kegiatan ekonomi yang terakhir yaitu kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pihak yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contoh dari kegiatan konsumsi yang pertama yaitu konsumen atau pembeli membeli meja atau kursi di toko furniture yang sebelumnya dibuat oleh tukang kayu. Contoh yang kedua yaitu ibu kamu membeli ikan yang telah dibawa dari pelelangan ikan ke pedagang ikan di pasar. Kemudian ibu memasaknya dan kamu memakan hasil masakan ibu. Jadi, pembeli meja dan kursi dan kamu yang memakan ikan yang ibu beli di pasar disebut konsumen. Yuk, kita ke bagian terakhir yaitu evaluasi pembelajaran.
Nah, sebelum kalian mengerjakan evaluasi pembelajaran, Miss Pipit akan memberikan beberapa contoh dulu mengenai kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Contoh yang pertama, kayu di hutan ditebang, kemudian menjadi kayu gelondongan. Kayu gelondongan tersebut diproduksi oleh tukang kayu atau pengrajin kayu. Dalam hal ini, pengrajin kayu menjadi produsen. Nah, setelah menghasilkan barang, kemudian barang tersebut didistribusikan ke toko mebel. Penjual toko mebel berlaku menjadi distributor. Lalu, tahap yang terakhir, pembeli membeli meja dan kursi tersebut dari toko mebel. Pembeli disebut sebagai konsumen. Contoh yang kedua yaitu nelayan. Nelayan menangkap ikan di laut, kemudian hasil tangkapannya dibawa ke pelelangan ikan. Dalam hal ini, nelayan berlaku sebagai produsen. Lalu, ikan dari pelelangan ikan tersebut akan didistribusikan kepada pedagang ikan yang ada di pasar. Nah, pedagang ikan ini termasuk distributor. Lalu, ibu membeli ikan yang dijual oleh pedagang ikan di pasar. Ibu bertindak sebagai konsumen. Lalu, ibu memasak ikan tersebut dan dimakan oleh kamu. Kamu juga bertindak sebagai konsumen. Contoh yang ketiga merupakan proses membuat pakaian. Kain didapatkan dari bunga kapas. Bunga kapas kemudian dipintal menjadi kapas, lalu menjadi benang, dan ditenun menjadi kain. Kain tersebut kemudian dibuat pola, lalu dijahit. Nah, yang memintal kapas, menenun kain, membuat pola baju, dan penjahit bertindak sebagai produsen. Lalu baju tersebut akan dibawa ke toko dan dijual ke toko. Penjual baju di toko disebut sebagai distributor. Lalu baju tersebut dibeli oleh pembeli. Pembeli baju disebut konsumen. Nah, contohnya sudah jelas ya teman-teman. Lalu sekarang tugas kalian adalah membuat gambar tentang produksi, distribusi, dan konsumsi dari 10 kegiatan di bawah ini, yaitu proses tanaman padi bisa menjadi nasi yang biasa kalian makan sehari-hari. Perhatikan tahapan-tahapannya dengan baik ya teman-teman. Kalian cukup menggambarkannya saja. Proses dari 1 sampai 10 boleh di kertas lembar atau boleh juga di buku tulis tematik. Jangan lupa bila selesai langsung diupload ke GCR dan ditekan tombol turn in atau kembalikan. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Terima kasih teman-teman semua sudah menyimak dengan sangat baik. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.